Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau pada saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami tahu semua adalah kemurahan dan cinta daripada Engkau ya Bapa. Bapa, kami akan memulaikan ibadah ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan Yesus, segala kuasa roh yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati kami usir di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat Tuhan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang melawati kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Pelayan-pelayan yang sudah siap untuk melayani pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan Engkau mengurapi, layakkan kami ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulaikan ibadah ini, berdoa mengucap syukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap tinggal berdiri. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Engkau Baik. Oh,
bahwa Engkau sangat mengasihi setiap kami, umat-umat-Mu, yang pada saat hari ini Tuhan berada di dalam rumah-Mu, di mana kami tahu Tuhan, satu kemurahan-Mu saja kalau kami boleh ada di rumah-Mu, bersama-sama kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bahkan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu. Biar setiap pujian dan syukur kami naikkan boleh menyenangkan hati Bapa. Kalau saat ini Tuhan, Engkau juga melihat ada anak-anak-Mu yang tidak hadir Tuhan, berikan bersama kami di tempat ini. Apapun keberadaan mereka Tuhan, Kau Maha mengetahui. Lawati setiap mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang dalam pergumulan Engkau bukakan jalan. Tak terkecuali setiap kami yang ada pada saat ini Tuhan di tempat ini. Kami juga membutuhkan Engkau Bapa. Kami butuh firman-Mu Tuhan untuk menuntun kehidupan kami Bapa, menghadapi ke depan. Kami tidak tahu hari-hari yang akan terjadi, yang akan kami alami Tuhan. Tapi kami percaya ketika firman-Mu ada, ketika Engkau ada bersama kami, menyertai kami Tuhan, kami akan mampu melewati setiap badai kehidupan di depan kami Tuhan. Kami ketahui kapan datangnya. Terima kasih Tuhan Yesus saat ini Bapa. Kami rindu kebenaran firman-Mu itu Bapa, boleh memberkati setiap hidup kami, boleh menegur setiap kami, boleh memimpin kehidupan kami, bahkan mengingatkan kami Tuhan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan Bapa. Maka daripada itu Bapa, kuduskanlah setiap kami, pikiran, hati, jiwa, bahkan roh kami Tuhan. Roh Allah saat ini ada di tengah-tengah kami, menguduskan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Bapa. Segala bentuk gangguan-gangguan tipuan si pembohong yang coba mencuri damai sejahtera, mencuri konsentrasi ketika kami menerima firman-Mu, kami katakan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami undang hanyalah kuasa Roh-Mu Bapa, bebas berkarya. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu, urapan Allah turun atas hamba-Mu. Engkau sendiri berkata-kata lewat lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Apa yang sudah dipersiapkan Bapa, Engkau sendiri yang bekerja lewat hamba-Mu ini Bapa. Kiranya sembunyikan di belakang salib-Mu, bungkus baru dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Ini doa kami Bapa. Kami siap menyambut firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik. Kita dalam merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita boleh mendengar kesaksian dari Tuhan tolong. Saya percaya berkat Tuhan yang selalu ada untuk kita orang-orang yang percaya dan berharap kepada Dia. Dan kita selalu mau mengimani bahwa Yesus, Dia yang sudah mati dan hidup kembali buat saudara dan saya. Haleluya. Kita ada di awal April, tanggal 2 April. Kita sudah melewati tahun 2022, memasuki tahun 2023, sudah di bulan April saudara. Begitu cepat waktu berjalan. Kalau kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan tertinggal. Kita tidak mau sebab itu, biar kita mau berlomba di dalam Tuhan. Kita mau mengimani kalau Tuhan
sudah mati buat saudara dan saya, dan dia juga bangkit buat saudara dan saya. Kita mau menjadi orang-orang yang merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memahami mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus begitu penting dan mendalam. Ini adalah ketetapan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena banyak sekali orang tidak mengerti apa sih perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus kita akan menerima roti dan anggur. Pasti semua juga tahu, setiap awal bulan kita mengadakan perjamuan Tuhan, meminum anggur dan memakan roti. Ya, di mana roti dan anggur tersebut merupakan tubuh dan darah Kristus. Banyak orang Kristen menganggap bahwa roti dan anggur hanyalah lambang tubuh, dan anggur adalah darah. Padahal saat Yesus mengatakan pada murid-muridnya di perjamuan terakhir, yang menegaskan bahwa roti dan anggur tersebut adalah tubuh dan darahnya. Tubuh dan darahnya. Jadi hari ini kita mau lebih lagi mengerti apa sih tentang perjamuan Tuhan, roti dan anggur. Kita akan percaya kalau kita memakai iman. Ada yang menanya, Oma, boleh nggak nanti saya ikut perjamuan? Boleh, kalau kita percaya dengan iman, kita melakukan dengan iman, kita tidak usah ragu, kita tidak usah takut. Bahwa Yesus pada malam terakhir, dia mengatakan kepada murid-muridnya, pada malam terakhir, inilah perjamuan, inilah tubuhku, inilah darahku. Kita akan percaya kalau kita memakai iman, saudara. Sebab dari itu kita orang-orang percaya jangan sampai kita tidak mempunyai iman. Itu sangat kasihan. Kita mau selalu kita beriman dalam Tuhan. Dan memang Yesus memiliki kuasa untuk mengubah roti dan anggur dalam perjamuan kudus menjadi tubuh dan darahnya. Apa yang kita percaya bahwa roti dan anggur tersebut adalah tubuh dan darah Yesus, maka kita akan mendapat buah penebusan yang dilakukan olehnya, yaitu keselamatan. Nomor satu adalah keselamatan, saudara. Kita boleh menjalankan apa saja, kita boleh melakukan apa saja, tapi satu Tuhan, saya minta keselamatan. Karena kita beriman di dalam Tuhan, kita percaya kita mati, kita akan kembali ke surga. Itulah iman kita. Pengorbanan Yesus yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari maut. Kalau orang-orang yang bersalah dibantai, disiksa karena dia salah, dia berbuat salah, saya tidak mau kasih ampun dengan dia. Tapi Yesus, dia mati buat saudara dan saya, pengorbanannya, darahnya dicurahkan. Dia tidak bersalah loh. Dia mau buat kita. Dia mau mengangkat setiap kesalahan, setiap dosa kita. Maka dari itu, dengan mengikuti perjamuan kudus, kita dapat kembali menyegarkan dan menguatkan ingatan kita akan Yesus Kristus, serta lebih mampu untuk merasakan cinta kasih-Nya. Setiap saat, setiap waktu kita rindu cinta kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan ini buat kita. Kenapa? Kalau kita tidak merasakan cinta kasih Tuhan, kita tidak bisa membalas, saudara, dengan sesama kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan cucu kita. Tapi kalau kita mengingat pengorbanannya, kasih-Nya yang besar, sehingga kita juga mau memberikan kasih kita. Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Dia mengatakan bahwa barang siapa yang makan roti dan anggur
27. Begini firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi setiap kita memakan roti dan anggur, kita minta Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga kita semua boleh layak untuk memakan dan minum. Saya dulu kita baca bersama-sama di dalam ayat 28 dan 29. 2, 3. Jadi kita minta Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Ada beberapa kemungkinan mengenai apa yang dimaksud dengan cara yang tidak layak. Jadi kita meminum dan makan tubuh Kristus dan darah Kristus. Bukan kita anggap ini adalah roti, ini adalah minuman seperti biasa kita minum, tidak saudara. Supaya kita minta Tuhan layakkan saya, Tuhan layakkan saya, sehingga saya boleh menerima perjamuan yang kudus ini. Di sini mengatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Di ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui itu tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Naik lagi di atas 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi firman Tuhan begitu tegas, saudara. Kita minta Tuhan sucikan, kuduskan setiap keadaan kita. Bisa jadi itu karena kita merayakan perjamuan kudus hanya untuk formalitas dan memaknai dengan sungguh-sungguh roti dan anggur. Jadi kadang-kadang orang itu cuma, oh ya, saya mengikuti perjamuan kudus. Ikutin aja perjamuan, makan dan minum. Tidak memaknai dengan sungguh, saudara. Tadi di sini mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang mengatakan ini adalah tubuh dan darahku. Seharusnya kita mengambil dengan sikap hormat dan sakral kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Artinya kita harus menyucikan diri dari perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita meminum dan makan perjamuan Tuhan ini, kita menyucikan diri kita. Kita mau minta ampun dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh layak dan berkenan. Karena apa, saudara? Tuhan menginginkan keluarga yang utuh. Tuhan menginginkan saudara-saudara yang selalu bergandengan tangan, merasakan kasih-Nya. Perbuatan seperti itu banyak orang yang tidak bisa berbuat. Dengan ego yang ada, karena dia merasakan saya lebih pintar, saya lebih bisa, dan saya lebih mampu. Sehingga kasih itu hilang. Tapi karena pengorbanan Tuhan
yang menyatakan di kayu salib buat saudara dan saya. Dia ingin sekali kasih yang begitu besar ada di tengah-tengah keluarga kita, juga buat saudara-saudara kita. Kita tidak mampu, saudara, tapi kalau kita dengan iman kita minta kepada Tuhan, saya percaya kita semua bisa buat seperti itu. Ada haleluya, saudara kasih. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Bahwa roti dan anggur tersebut bukanlah makanan biasa. Jangan kita ambil roti, kita makan aja, doa aja, minum aja seperti biasa. Tidak, saudara. Ini sangat sakral. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus memiliki kuasa, sangat berkuasa. Tapi bagaimana dengan iman, saudara? Kalau kita tidak mempunyai iman, maka hilanglah kuasa itu. Tapi kalau kita beriman, percaya, saya meminum perjamuan Tuhan, saya mempunyai kuasa yang besar, dapat mengalahkan segala kuasa. Sebenarnya juga orang mengatakan, saya bisa loh seperti ini, saya bisa loh seperti itu. Kalau di dalam kita tidak mempunyai Yesus, itu semua kosong, saudara. Karena Yesus yang berkuasa, dia memiliki kuasa, segala kuasa. Orang mati, dia bisa membangkitkan. Orang lumpuh, didoakan berjalan. Kuasanya sangat ajaib, kuasanya sangat hebat. Sebab dari itu, saya himbau kita semua lebih memaknai perjamuan Tuhan. Apa arti perjamuan Tuhan? Perjamuan yang kudus, yang mempunyai kuasa. Kita mau beriman, lebih lagi beriman di dalam Tuhan. Kita tidak mau jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen begini-begini aja, begitu-begitu aja. Enggak. Kita mempunyai kuasa. Karena kuasa Kristus yang hebat, dia akan membagi untuk kita semua. Tetapi bisa atau tidaknya kuasa itu bergantung kepada iman kita. Kita mau beriman, saudara. Kita mau berlomba. Jangan kita melihat dunia yang semakin hari semakin jahat. Kesulitan membuat kita jatuh iman kita. Tidak, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Apakah kita percaya bahwa roti dan anggur merupakan tubuh dan darahnya? Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itu sungguh adalah tubuh dan darah Yesus. Apabila kita tinggal di dalam Dia, Dia ada di dalam kita, kita akan hidup tenang, saudara. Kita tidak mau digoncangkan, kita tidak mau dipermainkan oleh dunia yang jahat ini. Seringkali pemikiran kita yang membuat kita jatuh, membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena kita merasa, saya bisa melakukan ini dan itu. Udah deh, jangan cerita lagi dong firman Tuhan. Saya bisa, saya lebih tahu. Tidak, saudara. Kita akan gagal. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Kita baca. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Saya tunggu kita sama-sama baca. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, dan
juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Tinggal di dalam dia, apa saja yang dibuat semua berhasil. Kalau saya pribadi, saya selalu mau tinggal di dalam Tuhan. Segala sesuatu saya akan bertanya dulu, saya akan melakukan bersama Tuhan. Karena saya tahu atasan saya adalah Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan bertumbuh di dalamnya, karena dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting-rantingnya mengganggu, terus tidak berbuah, apa kata firman Tuhan? Digunting. Jangan Tuhan, saya tidak mau seperti itu. Kalau kita udah digunting di luar Tuhan, kita tidak tahu apa jadinya. Kalau satu tanaman tidak ada rantingnya, tidak ada buahnya, tidak ada daunnya, mau berpegang dengan siapa? Gak mungkin. Kalau tanaman dipupuk dengan baik kehidupan kita, dipupuk dengan baik dengan firman Tuhan, dengan banyak berdoa dan percaya, selalu berharap, saya percaya kita akan pelan-pelan bertumbuh dengan baik. Kita pelan-pelan akan menjadi saksi Kristus di mana kita berada. Kita tidak takut, saudara, karena kita punya pegangan. Firman Tuhan mengatakan kita ada di dalam dia, dia ada di dalam kita. Kita bertumbuh, kita akan berbuah banyak. Apa sih berbuah banyak? Kita menjadi saksi Kristus, saudara. Kita tidak takut. Ada juga kalau pergi makan, saya sih pernah lihat, ada yang pergi makan kalau bersama-sama teman yang banyak, dia berdoa, dia pura-pura kayak batuk gitu ya, atau dia tutup pakai tisu, dia berdoa. Jangan, saudara, kita berdoa, kita saksikan, kita kasih lihat bahwa kita adalah anak Allah. Kita anak yang terang, bukan anak gelap-gelapan, saudara. Kalau kita menjadi anak yang terang, kita tidak takut kemanapun kita pergi. Kita mau saksikan kebesaran Tuhan. Kita akan mengalahkan dunia. Berapa banyak orang-orang di luar yang masih belum percaya Tuhan. Biar kita ini jemaat GBDI Martulia menjadi saksi Kristus. Kita mau bersaksi dimanapun kita berada. Jangan kita mau bicara lagi tentang yang tidak baik, yang di luar Tuhan. Karena kita tahu itu semua hanya sia-sia saja, tidak akan bertumbuh. Buah-buah tersebut akan menyatakan Kristus melalui diri kita. Yesus telah menunjukkan cintanya dengan pengorbanan dirinya sendiri. Dia menunjukkan loh, Kristus benar-benar Tuhan ini, dia menunjukkan dengan dirinya sendiri. Dia berkorban, mati di atas kayu salib, darahnya bercucuran, diberikan mahkota. Kalau kita didandanin di salon, dipakai mahkota, oh keren, bagus sekali. Tapi Tuhan Yesus diberikan mahkota duri, saudara. Begitu dipasang, darahnya bercucuran. Saya kalau mengatakan ini, saya sedih, saudara. Karena pengorbanan yang begitu besar buat saudara dan saya. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kita mau mengenal Kristus lebih lagi. Kita mau mengenal dia lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan kita kenal baru buang jangan gelombang sedikit, kita terdampar ke samping. Jangan, saudara. Kita mempunyai iman. Tuhan, iman sebiji sesawi mengalahkan gunung.
Kita mau merasakan saya tidak ada yang sayang, saya tidak ada yang mencintai, saya susah mendapatkan pekerjaan, saya selalu sakit. Kita pasti menanya tanda-tanda yang besar, mengapa ini terjadi Tuhan kepada saya? Tidakkah kita cukup dengan cinta kasih yang begitu besar kalau kita beriman kepada Dia? Jangan pernah kita merasa kesepian dan merasa tidak dicintai, saudara. Karena seringkali manusia merasakan dia tidak dicintai di tengah-tengah keluarga, dia tidak disayang di tempat pekerjaan, saya tidak diperhatikan sebagai orang tua. Tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Asalkan kita setia. Seringkali orang berusaha mencari kebahagiaan dan kekosongan hatinya dengan cara yang salah, saudara. Bukan sedikit banyak. Dia merasakan dirinya kosong, dia merasakan dia tidak dicintai. Akhirnya dia mencari kesini kesana supaya dia mendapatkan yang terbaik. Tidak, saudara. Itu akan menjatuhkan kita, akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Tunjukkan rasa terima kasih kita melalui pelayanan, baik melayani di gereja, melayani saudara kita, melayani keluarga kita. Tunjukkan kasih itu, saudara. Tuhan akan melakukan buat saudara saya. Cinta sesama seperti Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Kita telah terbebas dari maut. Nomor satu itulah kita terbebas dari maut, saudara. Dan bagi siapa yang percaya kepada penebusannya, maka mereka lah orang yang merdeka. Haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita adalah orang yang merdeka, saudara. Perintah untuk senantiasa mengingat Yesus, bahwa perjamuan kudus merupakan perintah langsung dari Yesus kepada murid-muridnya saat perjamuan terakhirnya. Ia meminta supaya roti dan anggur menjadi peringatan akan Dia. Sebab dari itu layakkan kuduskan kehidupan kita, sehingga kita boleh berkenan, kita boleh layak makan dan minum perjamuan Tuhan ini. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang percaya, maka semakin hari yakin kita semakin beriman, saudara. Kita semakin kuat di dalamnya, karena di situ kita bisa berbagi kisah hidup sehingga semakin hari kita semakin bertumbuh. Kalau kita bergaul dengan orang-orang di luar Tuhan atau orang-orang yang tidak beriman, pelan-pelan kita akan luntur, saudara. Lain bicara dengan bisnis, lain bicara dengan bekerja. Tapi di situ kita mau menjadi saksi Kristus. Adanya peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus menyatakan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mati, namun bangkit kembali. Haleluya, puji Tuhan. Peristiwa Kristus memberikan kita pengharapan, saudara. Apa yang menjadi pengharapan kita? Apa yang menjadi pengharapan saudara? Kalau kita ada di dalam Kristus, ada pengharapan, saudara. Bahkan kita diberikan kemampuan bahwa suatu saat nanti kita akan dibangkitkan dari kematian dan akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Kalau kita menjalankan semua dengan baik, dengan iman, percaya, suatu saat kita mati, bukan kita mati, tapi kita akan dibangkitkan bersama Kristus.
beban yang berat dan memiliki banyak pergumulan hidup. Itu adalah variasi, saudara. Kalau kita hidup tidak ada pergumulan, kalau kita hidup tidak ada yang namanya beban berat, kita tidak bertumbuh, saudara. Justru melalui gelombang-gelombang kecil ini, dengan iman kita akan merasakan semua beban yang berat, bahkan kesulitan-kesulitan yang ada. Kita percaya bahwa pengorbanan Kristus buat saudara dan saya di atas kayu salib, bahkan darahnya yang mencucurkan, Dia akan mengampuni setiap kita. Dia sudah mengangkat setiap dosa dan kesalahan kita. Kita mau menjalankan semua dengan iman, saudara. Tapi Yesus sekali lagi berjanji bahwa Dia akan datang untuk kali kedua dan menjemput kita ke surga, ke tempat yang telah disediakannya. Haleluya. Maka dari itu hiduplah dengan pengharapan, dengan pengharapan kepadanya, saudara. Dengan iman, percayalah bahwa kesulitan berlalu, suatu indah yang akan datang pada waktunya. Kita mau menyenangi sebentar, kita mau merayakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, yaitu dengan roti adalah tubuh Kristus, darah adalah darah Kristus. Kita harus mengimani, walaupun kita selesai didoakan, makanan itu akan menjadi tubuh dan darah Kristus. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Percaya, setelah kita menjalankan perjamuan yang suci ini, Tuhan akan memberikan kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Saya mengundang pemain musik MC single. Kita akan pujian telah kulihat bukti kasih. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita di hatiku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan aku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Saudara kasih, saudara melihat
layakkan tangan-tangan yang akan menjalankan perjamuan Tuhan ini. Ampuni segala dosa dan kelemahan sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Sekiranya Kau ada kesalahan di dalam hati kami, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Karena kuasa-Mu yang hebat, kuasa-Mu yang ajaib, Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Sucikan, kuduskan tangan hamba-Mu, Tuhan, yang akan menjalankan perjamuan yang suci ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap kami yang menerimanya, Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, Tuhan, kekurangan kami, sehingga kami layak, Tuhan, untuk menerima perjamuan Tuhan. Sekiranya Kau ada kesalahan di dalam hati kami, Tuhan, kami minta ampun kepada Engkau, Tuhan, sehingga kami boleh layak melakukan perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Silakan duduk saudara kasih. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Dalam bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa, pengorbanannya Kau berikan bagiku.
aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur ini adalah darah Yesus. Sebelum kita meminumnya, kita mendengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah minum dan makan dari tubuh-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi orang yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Maka kami melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Nama-Mu dipuji, dimuliakan, diagungkan. Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan kami murid-murid-Mu Tuhan. Jadikan kami orang yang lebih lagi setia kepada Engkau. Jadikan kami berani untuk bersaksi tentang kebesaran Engkau Tuhan. Engkau yang telah berkorban bagi kami. Engkau yang tidak bersalah, Engkau mau bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya. Cinta kasih-Mu yang besar Tuhan. Kita dengan pujian yang mengatakan cinta besar, cinta besar.
Buat anak-anakmu yang sudah ambil bagian pada pagi hari ini, baik yang memimpin pujian, singer, pemain musik, penyambutan, overhead sound system, bahkan yang merekam. Engkau melihat Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Uluran tangan kasih-Mu senantiasa menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka semuanya boleh merasakan ada perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupannya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami yang beribadah pada pagi hari ini, yang ada di dalam rumah-Mu Tuhan, Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keperluan kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam rumah tangga kami, sebagai orang tua, sebagai anak-anak balita. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dunia boleh melihat apa yang Engkau lakukan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berhasil. Apapun yang kami kerjakan, semua berhasil. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Kami tetap mengagungkan Engkau, kami tetap memanggil Engkau Yesus. Sekali Yesus adalah Yesus, kami tidak mau patah daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa Tuhan, buat tangan-tangan yang sudah memberi untuk pelayanan yang ada di GBI Ranturia. Bahkan mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, baik yang transfer, bahkan yang melalui di tempat ini, Engkau yang tolong bagi mereka. Khususnya Tuhan, mereka yang mengembalikan milik-Mu, Engkau yang membukakan tingkat-tingkat langit-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang berjanji, Engkau yang akan memberkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua ini boleh ditolong oleh Engkau, keluar masuk kami, penjagaan Engkau kemanapun kami pergi. Kami tahu Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Tetap hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang tidak bersama kami. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, kalau ada kesalahan Tuhan ampuni mereka Bapa. Jaga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh berbalik melihat kuasa-Mu yang ajaib. Kami tahu Tuhan, iblis tidak tinggal diam. Sebab dari itu kami orang-orang yang beriman mau berdoa, mau patahkan segala kuasa dosa, segala sakit penyakit, segala kemiskinan. Kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kami sudah terima berkat-berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pisah satu dengan yang lain, kiranya kami akan terima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang terimalah, pulanglah, terima dengan Allah Bapa yang ada di surga. Dia Tuhan Yesus yang luar biasa, Dia Yesus yang ajaib. Ulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita orang percaya berkata,